seperti yang aku sampaikan di awal, di sini aku bukan tentang mencari materi atau aku mencari seberapa cepat karirku naik. Kalau misalnya teman-teman membandingkan gaji di Kementerian PPPA dengan kementerian lainnya, jelas kementerianku termasuk yang Hai teman-teman semua, sebelum masuk ke videonya, terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah klik video ini. Ketika teman-teman sudah klik video ini, maka konsekuensinya teman-teman akan mendapatkan informasi seputar dunia perkuliahan, baik negeri, swasta, kedinasan, ikatan dinas maupun non-ikatan dinas. Oleh karena itu, dengan segala hormat saya memohon kepada teman-teman semua untuk memberikan satu energi kebaikan kepada saya, supaya saya semakin semangat lagi bikin konten-kontennya dan teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Doni Fatwa ini. Bagaimana caranya? Dengan cara memberikan satu like, satu komen, dan satu subscribe kepada channel Doni Fatwa ini. Semoga channel Doni Fatwa terus berkembang dengan pesat dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang menonton video ini di rumah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, terima kasih bagi yang sudah nge-like video ini. Selamat menonton dan enjoy this video. Sarangnya. Ya, selamat datang Kak Marcel. malam-malam. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, dari nama, tempat tanggal lahir, asal daerah, asal kampus, jurusan, terus lulusan tahun berapa, terus sekarang bekerja di mana? Wah, banyak banget ya Bang Joni ya. Tapi sebelumnya mungkin aku ingin ngasih tahu bahwa Joni ini salah satu teman terdekatku dan dia adalah salah satu orang yang luar biasa lah. Satu orang luar biasa yang pernah aku kenal. Jadi aku merasa sangat terhormat bisa masuk ke dalam podcast ya ini Jon ya. Konten lah. Kontennya Joni di YouTube-nya Joni. Ya, halo teman-teman semua, nama aku Bernardus Marcelo, bisa panggil aku Marcel. Aku asal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Aku alumni dari PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN, angkatan tahun 2018. Di situ aku mengambil jurusan akuntansi. Dan sekarang aku sudah bekerja selama hampir 8 bulan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, khususnya di Satuan Kerja Deputi Bidang Masyarakat. Asal daerah Bang Marcel? Asal daerah dari Sidoarjo, Bapak Joni. Oh, terus asal SMA-nya dulu? Asal SMA, aku dari SMA Katolik Untung Suropati Sidoarjo. Oke, nah mungkin boleh diceritakan nih pengalaman masuk di PKN STAN. Ya, pengalaman Bang Marcel masuk di PKN STAN dan kenapa kok milih kampus itu? Baik, jadi PKN STAN ini adalah kampus yang sebenarnya aku anggapnya sebagai salah satu pintu di mana kita bisa berperan untuk negara. Kita bisa berperan untuk negara, bisa mengabdi untuk negara. Aku adalah orang yang selalu ingin memberikan kontribusi lebih, khususnya kepada orang-orang di sekitarku, kepada lingkungan di sekitarku. Dan aku berpikir gimana ya caranya? Ya, caranya adalah kita bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Dan salah satu jalurnya adalah STAN. Kenapa aku milih akuntansi? Karena aku sadar bahwa pengelolaan keuangan itu semuanya akan berkaitan dengan akuntansi. Akan selalu berkaitan dengan akuntansi, karena itu adalah dasar dari pengelolaan keuangan. Menurut aku seperti itu. Jadi aku sangat ingin belajar terkait keuangan karena ada 3 hal menurutku yang harus kita pahami di dunia ini. Yang pertama adalah keuangan, kedua adalah hukum, ketiga adalah tentang kemanusiaan. Itu yang menurutku harus kita selalu pahami di dunia ini. Mungkin itu alasan aku ya Jon ya buat masuk STAN. Oke, nah mungkin bisa diceritakan nih pengalaman suka duka dulu waktu kuliah di PKN STAN. Sukanya apa, dukanya apa? Oke, jadi kita sekarang kalau misalnya nih bicara terkait suka duka, mungkin kita ke dukanya dulu ya, biar nanti endingnya adalah happy ending gitu. Kalau dukanya mungkin bukan saat di PKN STAN-nya, tetapi adalah saat ketika aku akan masuk ke PKN STAN, dimana aku
adalah orang yang punya banyak banget keinginan, punya banyak banget cita-cita. Dan di saat SMA aku sudah hampir sepakat sama diriku sendiri bahwa aku ingin masuk ke hukum. Aku pengen banget masuk ke hukum dulu. Tapi ternyata setelah berbagai pertimbangan aku masuk PKN STAN. Dan yang dengan berat hati masih berkeinginan untuk kuliah hukum. Nah mungkin di situ dukanya ya, gimana aku belajar sesuatu yang nggak terlalu aku inginkan gitu. Itu duka. Lalu terkait suka, tentunya adalah pengalamanku sebagai ketika diberikan amanah sebagai Menteri Koordinator. Aku Menteri apa, Cok? Menteri Koordinator apa? Sosial politik, Cok. Oh iya, sorry, oke. Langsung suka. Kalau misalnya kita bicara terkait suka ya, saat ini mungkin adalah ketika aku diberikan amanah sebagai Menteri Koordinator bidang sosial politik di BEM KM PKN STAN. Itu adalah hal yang paling berkesan selama aku kuliah, karena aku masih dapat berkecimpung dalam dunia hukum, dalam dunia politik, dunia sosial. Aku bertemu dengan banyak sekali orang. Bahkan di situ kami di BEM sempat membuat vaksin untuk 3.000 orang. Dan itu adalah satu hal yang berkesan karena kami semua di BEM merasa dapat berkontribusi untuk menangani pandemi di Indonesia. Berkesan banget itu, Don. Siap. Berarti cuman satu sukanya, banyak ya? Di lain itu pasti ada, tapi ini yang paling berkesan. Suka banyak banget. Oke, siap. Nah mungkin boleh diceritain nih Bang Marcel terkait awal mula karir Bang Marcel ketika lulus dari PKN STAN hingga sekarang penempatan di Kementerian PPPA. Ya. Jadi ketika mahasiswa PKN STAN akan lulus, kami diminta untuk mengisi pilihan. Ada 3 pilihan. Kami memilih untuk ditempatkan di mana. Dan pilihan aku saat itu salah satunya dan yang jadi prioritasku adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketika aku awal masuk, jelas banyak yang bertanya-tanya. Pertama, itu kementerian apa? Kedua, kenapa cowok masuk ke Kementerian Perempuan? Itu. Jawabannya sederhana. Karena aku peduli terhadap pemberdayaan perempuan, aku peduli terhadap perlindungan hak perempuan, aku peduli terhadap kesetaraan gender. Dan aku ingin apa yang aku kerjakan itu bukan hanya sebatas materi, sebatas karirku secepat apa naiknya, tapi ada hal-hal yang menjadi cita-citaku dan bisa aku wujudkan. Dan salah satu cita-citaku adalah terkait kesetaraan gender. Itulah kenapa aku memilih Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di awal karir ketika masuk, jelas akan ada distorsi kenyataan gitu. Dimana di awal aku membayangkan bidang kerja itu seperti ini, A. Ternyata ketika aku masuk, oh ternyata ini B, C, E, F, G. Sangat bervariasi. Tetapi puji syukur semuanya berjalan lancar, dan di situ pun aku juga menjadi salah satu agent of change di satuan kerjaku, membantu adanya reformasi birokrasi. Aku juga diberikan kesempatan untuk mengikuti banyak sekali kegiatan di sana, berpartisipasi, mendukung juga berbagai event-event, salah satunya juga G20. Jelas aku senang sekali terhadap awal karirku ini dengan segala permasalahannya dan dinamika pekerjaan. Itu sangat luar biasa. Oke, nah ini mungkin pertanyaan dari inti video ini. Berapa sih gaji Bang Marcel 1 bulan ketika bekerja di Kementerian PPPA? Seperti yang aku sampaikan di awal, di sini aku bukan tentang mencari materi atau aku mencari seberapa cepat karirku naik. Kalau misalnya teman-teman membandingkan gaji di Kementerian PPPA dengan kementerian lainnya, jelas kementerianku termasuk yang rendah ya.
Dan jelas aku tetap bersyukur atas hal itu, karena aku juga tentunya merasa melihat juga di kementerian itu terkait ada banyak sekali keluarga, perempuan-perempuan, anak-anak yang hidup di bawah kemiskinan. Jadi langsung ke inti aja, gajiku di situ untuk ketika nanti aku jadi PNS itu 5 juta. Tetapi saat ini karena masih CPNS, jadi masih 80%, John. Jadi totalnya adalah 4 juta, 80% dari 5 juta. Jadi aku sekarang 4 juta, di mana itu dibagi menjadi tunjangan kinerja dan juga gaji pokok. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman bertanya berapa gaji pokok dan tunjangan kinerjanya, jujur aku nggak tahu. Karena jujur aku sangat bodoh amat terhadap berapa gaji dan tunjangan kinerja aku. Jujur aku sangat bodoh amat. Tapi yang jelas aku selalu tahu bahwa di akhir totalnya semua adalah 4 juta. Seperti itu. Seperti itu Dan ya. Siap. Nah, pertanyaan terakhir Bang Marcel, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Bang Marcel kepada mahasiswa-mahasiswi zaman sekarang nih? Nantinya mereka semua pasti menjadi agent of change sama seperti Bang Marcel. Apa yang sekiranya Bang Marcel ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa? Ya, di dunia pekerjaan, di dunia pemerintahan, di dunia PNS, mungkin akan banyak sekali hal-hal yang perlu kita ubah, harus selalu kita ubah setiap hari. Karena dunia selalu berkembang, permintaan dan kebutuhan masyarakat juga selalu berkembang. Oleh karena itu, aku memberikan sedikit saran buat teman-teman. Aku nggak layak memberikan saran, tetapi ini adalah sedikit kata untuk kalian yang melihat video ini pada malam ini, bahwa teruslah percaya dengan cita-cita kalian. Teruslah percaya dengan apa yang menurut kalian baik. Karena jika kalian sudah percaya, maka kalian tinggal melakukannya. Dan melakukan itu adalah hal yang lebih mudah daripada kita berusaha untuk mempercayai suatu hal. Karena itu, aku nggak berharap banyak dari semua teman-teman yang melihat di sini. Aku cuma berharap teman-teman untuk percaya. Percaya dengan apa yang kalian impikan, percaya dengan apa yang menurut kalian baik. Dan terakhir tentunya adalah terus belajar. Terus belajar, terus membaca apapun untuk kalian bagus untuk perkembangan diri kalian. Karena kemarin aku juga sempat membaca dalam pelatihan itu aja, kita tuh harus pertama kita harus belajar, study, lalu kita harus praktis, kita harus latihan, dan ketiga kita harus praktikan, keempat kita harus menyesuaikan. 4 hal ini harus selalu ada dan tidak boleh salah satunya kita lewati untuk menjadi diri yang lebih baik. Dan tentunya teman-teman harus praktikan di dunia teman-teman di perkuliahan. Kalau misalnya teman-teman sekarang di SMA, di masa SMA, dan tentunya juga ketika saat bekerja nanti. Ya mungkin seperti itu. Maaf sangat panjang pesan dan sarannya, tapi kira-kira seperti itu. Thank you Mas Doni. Oke, siap. Terima kasih Bang Marcel. Semoga sehat selalu. Beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, semoga sharing ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini di rumah. Terima kasih. Mungkin bisa say goodbye kepada teman-teman Bang Marcel. Ya teman-teman, semangat. Oke, terima kasih.